saja detail isi dari proposal investasi Apple di Indonesia yang ditujukan untuk 2 tahun ke depan? Ya, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Apple dalam proposalnya yang disampaikan pada Kementerian Perindustrian pada pekan lalu. Dan salah satu yang intinya adalah mereka menawarkan investasi untuk skema inovasi sebesar 11 juta US dollar. Itu Mbak yang kira-kira yang mereka sampaikan. Baik, apakah ada detail tertentu begitu Pak Febri? Karena kan sebelumnya Indonesia ini hanya ditawari investasi sebesar 10 juta dolar, namun kan ini naik 10 kali lipat begitu ya, menjadi 100 juta dolar AS. Apa saja rinciannya? Apakah Apple ini ada pengakuan ataupun meyakini akan membuka suatu pabrik manufaktur untuk komponennya? Ya, ada beberapa, ya mungkin barangkali kami tidak perlu sampaikan lebih jelas ya Pak, apa isi proposal itu karena masih dalam subjek kajian kami begitu. Tapi yang bisa kami sampaikan saat ini bahwa mereka menawarkan investasi untuk proposal periode kedua ini selama 2 tahun itu sebesar 11 juta US dollar. Salah satunya itu misalkan mereka akan melanjutkan Apple Academy di Surabaya, di Jakarta, dan di Batam, dan kemudian menambahkan juga Apple Academy di Bali dan di Indonesia, wilayah Indonesia yang lain. Terus kemudian juga mereka akan mengambil menjadikan ada industri dalam negeri yang di Bandung untuk jadi supplier mereka. Baik, sejauh ini yang beredar adalah pemerintah masih mempertimbangkan proposal investasi dari Apple tersebut. Sebetulnya apa alasan utamanya, Pak? Betul, Mbak. Jadi kami belum menolak ya. Ini sudah muncul di media kata penolak. Kita belum menolak. Ya. Kita baru menerima proposal dari Apple dan sedang dalam proses kajian. Setelah proses kajian, kami akan memanggil Apple untuk membahas isi proposal tersebut. Nah, apa yang kami kaji? Yang pertama adalah nilai dari proposal tersebut, yakni 100 juta US dollar. Apakah nilai investasi skema inovasi itu 100 juta US dollar itu berkeadilan atau tidak. Nah, bisa kita lihat berkeadilannya itu adalah apakah adil bagi Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang menjadi tujuan investasi Apple seperti India dan Vietnam yang sudah mendapatkan investasi dari Apple dalam jumlah yang besar. Nah, apakah angka 100 juta US dollar itu adil nggak bagi Indonesia? Yang kedua, apakah adil bagi investor smartphone yang lain yang ada di Indonesia? Kita tahu bahwa beberapa industri smartphone di Indonesia sudah investasi membangun manufaktur di Indonesia dan nilainya juga cukup besar. Nah, berkeadilan seperti itu. Dan di sisi lain, kita juga ingin sebenarnya Apple membangun manufaktur di Indonesia supaya ada nilai tambah di dalam negeri. Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar untuk penjualan produk-produk Apple, tapi juga bisa menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Selain itu kita juga sebenarnya berharap agar Apple juga bisa mengembangkan research and development, terutama bagaimana kemampuan atau riset terkait dengan artificial intelligence dan beberapa perangkat yang menunjang dari Apple. Kita juga berharap agar industri dalam negeri dijadikan sebagai bagian dari global value chain-nya Apple, karena ada beberapa industri dalam negeri sebenarnya sudah bisa memproduksi komponen-komponen dari Apple. Ya, misalnya charger, LED, ada beberapa yang lain.
Gitu, Mbak. Baik, Pak Febri, tadi Anda sempat jelaskan yang berkeadilan begitu ya, seperti yang di Vietnam dan juga India. Apakah Kementerian Perindustrian sudah mengkaji berapa investasi yang dikeluarkan oleh Apple untuk membuka pabrik ataupun investasi di Vietnam dan India dibandingkan dengan di Indonesia? Ya, kita tahu kan sudah ada beberapa informasi yang muncul berapa investasi Apple di Vietnam. Ya, nanti kita akan lihat itu variabel itu dan investasi dalam bentuk apa dan dalam jangka panjang, dalam jangka berapa lama. Nah, ini yang jadi subjek kajian. Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan. Baik, dengan tadi Anda menjelaskan bahwa Apple saat ini memang masih menawarkan untuk membuka product academy dan juga untuk developer academy Indonesia. Apakah dengan membuka akademi-akademi tersebut akan juga melibatkan industri lokal dan juga menyerap tenaga kerja? Ya, itu harapan kami dan kami berharap Apple untuk menerima itu, gitu. Dan itu kan yang akan jadi subjek kami ketika kami akan panggil Apple ke kantor kami. Baik, namun sejauh ini apa langkah konkret yang diinginkan pemerintah agar Apple bisa terintegrasi juga dengan global value chain-nya di Indonesia dan juga melibatkan industri lokal? Seperti apa, Pak Febri? Ya, kita sudah siapkan ada belasan tuh, ada sekitar 17 industri dalam negeri yang sudah siap untuk menjadi supplier Apple, ya, dan siap untuk masuk dalam global value chain Apple. Itu dan beberapa riset development yang ini terkait dengan industri 4.0 di kita, bagaimana menerapkan digitalisasi dan mensukseskan transformasi digital di dalam industri manufaktur Indonesia. Nah, kita bisa minta kita juga mengajukan hal yang sama kepada Apple untuk mendukung transformasi digital pada industri manufaktur di Indonesia. Supaya kita bisa juga mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baik, hal ini berarti memang pemerintah khususnya dari segi Kemenperin sendiri sudah mengkaji secara detail begitu ya dari hal-hal investasi yang Apple akan tawarkan Indonesia. Terkait dengan hal ini Pak Febri, apakah apabila nanti Apple menawarkan nominal yang sesuai begitu bagi pemerintah, apakah pemerintah juga akan menawarkan insentif tertentu kepada Apple jika bersedia bekerja sama dengan industri dalam negeri? Iya, yang jelas dengan kondisi yang sekarang, dengan proposal Apple yang sekarang, dan terutama dengan sisi berkeadilan, karena kan kemarin masyarakat kita, terutama di netizen ya, di dunia internet, menyoroti dengan tajam mengenai investasi Apple di Indonesia. Maka kami sedang mempertimbangkan untuk merevisi Permenperin 26 tahun 2017 tentang skema TKDN. Nah, kita lihat bahwa ada perkembangan terbaru, terutama pergeseran teknologi dan sales dari Apple dan produk smartphone lain, ya, sehingga kita perlu melihat kita melihat bahwa ada kebutuhan yang baru ya dari industri elektronik kita, smartphone, dan perlu mempertimbangkan lagi merevisi Permenperin tersebut.